I believe I can fly. Salam jumpa kembali para siswa SMA Negeri 1 Bayat yang hebat, yang luar biasa. Kembali pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa dalam layanan bimbingan konseling bagi anak-anakku kelas 10, 11 maupun kelas 12. Para siswa, pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama seluruh bangsa Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa lain, sudah berjalan cukup lama, hampir 2 tahun. Dan kondisi ini memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan yang selayaknya berjalan normal menjadi tidak normal lagi. Salah satunya adalah tampaknya kalian harus belajar dari rumah. Sudah mulai jenuh? Sudah mulai kehabisan energi? Sudah mulai kehabisan semangat? Barangkali itu betul. Tetapi anak-anak ada yang sekalipun harus kehilangan semangat, tetapi tetap menjaga semangat itu tidak boleh kendor. Karena apapun yang terjadi, belajar tidak boleh berhenti. Namun sayang sekali juga banyak teman-teman, anak-anakku yang sudah mulai loyo, mulai kendor, semangatnya hilang dengan berbagai macam alasan. Kemudian tidak aktif dalam pembelajaran. Mulai dari alasan bangun kesiangan, mulai dari alasan tidak punya kuota, mulai dari alasan sinyal susah, mulai dari alasan tetek bengek alasan yang ada. Sebenarnya alasan-alasan itu mestinya dulu ketika awal-awal masa pandemi. Waktu yang sudah berjalan itu mestinya kondisi seperti itu sudah terantisipasi dan sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Sehingga alasan-alasan itu menjadi tidak relevan lagi. Kalau kehabisan kuota bisa didiskusikan dengan orang tua. Bukankah kalau pelajaran tatap muka, orang tua juga harus mengeluarkan biaya transportasi kalian, kemudian uang makan kalian siang hari, mungkin juga kebutuhan yang lain. Nah, itu kan bisa dialihkan untuk pembiayaan kuota. Atau masih ada cara yang lain yang bisa Anda tempuh. Jadi jangan mudah menyerah dengan menyalahkan keadaan. Keadaan ini tidak boleh ditanggapi dengan saling menyalahkan, tetapi harus disikapi dengan bijaksana dan kerja keras dengan semangat yang keras. Membutuhkan inovatif pemikiran, membutuhkan daya kreatif dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada, termasuk kebutuhan belajar kalian. Demikian juga orang tua juga kreatif bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga. Dan itu nyata dan terbukti di masa pandemi ini banyak sektor-sektor ekonomi yang dulunya tidak ada, sekarang menggeliat menjadi ada. Itu artinya kreativitas bidang ekonomi nampak pada masa pandemi ini. Anak-anakku semuanya sekarang ini sekolah sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong nanti bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tapi prosesnya setahap demi setahap. Kita sedang mengurus perizinan untuk diizinkan mengikuti pelajaran tatap muka dengan proses izin dari gugus kecamatan, dari kabupaten, dari dinas, dan dari provinsi. Untuk dapat izin harus melengkapi berbagai infrastruktur yang ada, kesiapan yang ada, termasuk juga mempersiapkan personal, petugas-petugas, sarana prasarananya, petunjuk, metode pembelajarannya, dan tetek bengek banyak hal yang perlu kita persiapkan. Nah, sekarang ini kita sedang mempersiapkan itu. Maka para siswa juga mempersiapkan. Sehingga ketika kemarin Pak Dipo mengirim Google Form untuk diisi tentang persetujuan orang tua, segera diisi. Alasan tidak bisa, Anda pasti bisa. Karena satunya sangat mudah dan sangat jelas petunjuknya. Segera diisi. Begitu Anda menghambat tidak segera mengisi, maka proses juga akan terhambat. Anak-anakku semuanya dalam hidup ini kita butuh survive. Bertahan hidup dalam kondisi yang sesulit apapun. Orang-orang yang tidak mampu bertahan hidup, maka dia akan mati, maka akan tergilas, terlindas, dan terbuang dari perputaran keadaan. Maka mari anak semuanya tetap harus semangat, bertahan, bisa mengatasi segala persoalan yang ada. Jangan mudah menyerah, jangan mudah patah semangat, jangan mudah putus asa, tetap semangat. Menggambarkan situasi seperti ini, kalian boleh simak
video berikut ini. Para siswa dan juga untuk Anda sekalian pemirsa dari channel SMA Negeri 1 Bayat, channel BK Lintas Udara, dan juga channel Glory TV. Kesempatan kali ini di depan saya ada beberapa bahan-bahan, di antaranya adalah daun pepaya, kemudian ada telur, kemudian juga ada kopi hitam, kemudian ada air panas, dan tentu cangkir dan gula. Anak-anak SMA Negeri 1 Bayat dan juga para pemirsa, bahwa apa yang ada di depan saya ini akan menjadi satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita selaku manusia bisa survive, bisa bertahan hidup dengan kondisi apapun juga. Anggap saja kalau tekanan, problem, masalah itu sebagai panas atau air panas. Air panas kita anggap sebagai satu tekanan hidup, himpitan, beban. Kemudian sayuran, telur, dan kopi ini kita akan anggap sebagai kita manusia dengan karakter, dengan tipe-tipe seperti ini. Secara garis besar, karakter manusia akan saya bagi dalam tipe sayur, tipe telur, dan tipe kopi. Panas kita anggap sebagai sebuah tekanan, himpitan, tempaan, problem. Nah, bagaimana benda-benda ini menghadapi tempaan terhadap panas? Sayur seperti ini adalah daun kates atau daun pepaya yang kelihatannya kaku, kuat, kokoh. Tetapi ketika daun ini kita panaskan, apa yang terjadi? Masihkah dia kokoh? Masihkah dia bertahan sekokoh ini? Ternyata setelah dipanaskan jadinya seperti ini, kepleh-kepleh, loyo. Ini daun pepaya tadi, loyo, lemes, tak berdaya. Padahal awalnya seperti ini. Inilah sayuran, daun pepaya. Ketika mendapatkan tekanan panas, dia jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan telur? Telur yang cangkangnya lumayan keras, tetapi di dalamnya lembek. Cangkangnya keras, dalamnya lembek. Bagaimana ketika telur ini mendapatkan panas? Coba kita coba. Sebelum telur kena panas, seperti apakah kondisinya? Telur sebelum kena panas, kondisinya seperti ini. Nah, hancur, rapuh. Walaupun cangkangnya keras, tetapi isinya rapuh. Inilah telur. Tetapi telur ini ketika mendapatkan panas atau dipanasi, jadilah seperti ini. Keras memang. Tapi ketika sudah dipanaskan, justru di dalamnya keras, tidak mudah untuk dikupas. Nah, utuh. Artinya dia malah menampakkan jati dirinya. Wujudnya seperti ini. Yang tadi cair, sekarang bentuknya utuh. Seperti ini. Nah, ini telur. Apakah kita tipe seperti itu? Dan yang terakhir adalah kopi. Aromanya sedap. Bagaimana dengan kopi ini? Kopi ketika mendapatkan tekanan berupa panas, kita cobakan. Kita cobakan kopi ini seperti apa ketika dia mendapatkan tekanan panas. Kopi yang bentuknya seperti ini, menghitam, coklat tua, serbuk. Kemudian kalau kita tambahkan gula seperti ini,
kita panasi, kita curah dengan air panas, apakah dia akan berteriak-teriak? Apakah dia akan jawab seperti apa? Coba. Coba kita aduk. Kopi ini ketika dituangkan ke dalam cangkir, kemudian dicurah dengan air panas, ditimpuk dengan gula, kopinya sudah tidak ada, tapi dia berubah bersatu dengan air, dan aromanya lebih terasa ketimbang tadi, lebih terasa ketika dia kena air. Ini baru aromanya. Coba rasanya. Luar biasa. Rasanya enak, segar. Nah, pemirsa, dari percobaan ketiga hal ini yang tadi saya katakan menggambarkan kepribadian kita manusia. Sesungguhnya kalau kita dibedakan antara sayuran ini tadi, kemudian telur dan kopi, kita mau jadi seperti apa ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi himpitan, ketika menghadapi tekanan yang berupa panas dari air tadi. Kalau sayuran jadi lembek tanpa daya, telur yang di luarnya keras, dalamnya cair, tapi justru dia menjadi keras dan bentuknya semakin kelihatan. Demikian juga dengan kopi, akan keluar aroma yang luar biasa. Pemirsa, apa yang kami sampaikan ini menggambarkan kita. Kalau kita dalam hidup ini menghadapi kesulitan, kemudian angkat tangan, loyo, menyerah tanpa daya, inilah sayur. Ya sudah, jatuh, tidak menampakkan jati dirinya, tidak menampakkan kekuatannya. Tetapi kalau kita sebagai telur, walaupun cair, tetapi ketika kena panas, justru dia menampakkan jati dirinya sebagai pribadi yang keras, yang kuat, yang tadinya kelihatan lembek, cair, ketika kena panas, justru dia malah bertahan dan berubah menjadi bentuk yang lebih kokoh. Kopi, ketika kena panas, dia bentuknya berubah, menyatu dengan air yang panas itu, kemudian dia justru memancarkan keindahan, memancarkan aroma yang segar. Demikian juga dalam kehidupan kita ini pasti tidak terlepas dari berbagai tantangan. Maka kita akan sambut tantangan itu dan kita akan mencoba pilih seperti sayur yang lembek, pilih seperti telur yang justru menampakkan jati dirinya, mengokohkan jati dirinya, atau juga seperti kopi yang justru memberikan aroma dan kesegaran. Itu pilihan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus menghadapi banyak persoalan. Ibaratnya besi baja, ketika dibakar, dipanasi, ditempa, dia tidak jatuh, tidak patah, justru akan dibentuk menjadi pisau yang tajam. Dan pisau yang tajam ini akan memberi manfaat. Tetapi pisau yang tajam ini di tangan manusia bijak dia akan bermanfaat, di tangan manusia bodoh dia akan membawa kecelakaan. Mari dalam hidup ini kita mau pilih, kita akan survive dengan kehidupan atau pasrah loyo dengan keadaan. Terima kasih. Selamat menghadapi tantangan kehidupan dan kita tetap survive. Demikian tadi para siswa lanjutan video yang tadi sudah Pak Dipo tayangkan, yang berbicara soal bagaimana seseorang menghadapi tantangan ketika panas atau api itu dianggap tantangan, tetapi orang-orang yang mampu melewatinya dia akan menjadi pemenang. Seperti halnya baja yang keras itu, sekalipun dibakar dalam api yang membara dan dia menjadi membara juga, ketika ditempa, bisa menjadi pisau yang sangat tajam. Itulah baja. Maka mari kita belajar membaja seperti baja. Demikian juga contoh-contoh yang lain tadi, ada yang jatuh, yang lembek, tetapi ada dipanasi justru semakin menghebat.
Sekarang anak-anak, mau pilih yang mana? Mau lembek atau menghebat? Masa depanmu menanti. Kalau Anda pengen menyongsong masa depan, lebih baik lagi, semangat. Jangan lembek, menghebat, mengeras, dan tidak mudah putus asa. Saya yakin, anak-anakku semuanya, anak-anak SMA Negeri 1 Bayat, pasti bisa. Oke, selamat belajar, selamat menghebat. Karena memang Anda anak-anak hebat dari SMA Negeri 1 Bayat. Hebat! I believe I can fly.